sistematis di antara kebenaran ilmiah atau kebenaran pada fakta-fakta yang akan dijelaskan. Baik, selanjutnya. Nah, pada kali ini yang akan kita bahas yaitu laporan ilmiah, maka penulisan laporan ilmiah itu mempunyai beberapa syarat laporan ilmiah, yang mana yang pertama yaitu ada tuntas. Nah, di sini syarat-syarat ilmiah ini kan ada beberapa sumber yang kami dapatkan, dan di sini kami rangkum untuk lebih jelasnya lagi, dan kami jelaskan pada poin-poinnya. Yang pertama yaitu ada tuntas, yang mana laporan ilmiah itu dalam masalah yang diangkat atau yang dibahas itu harus wajib tuntas dari awal hingga akhir. Dan yang kedua yaitu objektif, yang mana laporan ilmiah yaitu masalah yang diangkat atau yang dibahas diungkapkan secara fakta atau seadanya yang ada di lapangan. Dan yang ketiga yaitu sistematis, yang mana masalah yang dibahas menurut pola tertentu sehingga jelas urutannya dari awal hingga akhir. Dan yang selanjutnya yaitu cermat, yang mana untuk laporan ilmiah ini dibahas secara jelas dan cermat, yang mana tanpa ada kesalahan baik sekecil apapun. Dan yang selanjutnya yaitu lugas, yang mana untuk laporan langsung dibahas pada pokok bahasanya, pada yang dikaji, tanpa pengantar yang berlebihan atau basa-basi yang berlebihan. Yaitu selanjutnya non-emosional, yang dimaksud dalam non-emosional ini tidak melibatkan beberapa faktor perasaan atau faktor perasaan, yang mana contohnya yaitu ada keharuan, kesedihan, kesenangan maupun kekaguman, dan faktor perasaan yang lainnya. Dan syarat selanjutnya yaitu berlaku umum, yang mana dimaksud berlaku umum ini untuk simpulannya sendiri itu berlaku umum, berlaku bagi semua populasi kajian yang dibahas. Dan yang terakhir yaitu seperti yang dijelaskan pada awal, yaitu beberapa kaidah-kaidah laporan ilmiah, salah satunya yaitu menggunakan bahasa baku, dibuat secara tepat, ringkas, dan jelas. Ini dari saya yang bisa saya jelaskan untuk syarat-syarat laporan ilmiah, dan selanjutnya akan dibahas oleh Dea Erika. Untuk Dea, saya persilahkan. Baik, terima kasih Luis. Pembahasan selanjutnya adalah jenis laporan ilmiah yang dapat dibedakan seperti berikut. Yang pertama itu ada kertas kerja. Kertas kerja ditulis untuk melengkapi tugas mata kuliah atau bisa juga untuk disampaikan kepada kelompok tertentu dalam suatu pertemuan ilmiah. Contohnya itu seperti di seminar ataupun di konferensi. Selanjutnya ada artikel. Karya tulis ini dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media. Jika untuk orang tertentu itu akan dimuat dalam majalah ilmiah, sedangkan untuk orang awam itu akan dimuat dalam majalah umum. Selanjutnya itu ada skripsi, tesis, dan disertasi. Karya tulis ini itu dibuat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam suatu perguruan tinggi, yang dimana itu skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Selanjutnya yang terakhir itu ada laporan. Laporan adalah hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Selanjutnya, dalam perkembangannya, kedudukan penulisan laporan ilmiah ini memiliki peran yang sangat penting. Berikut ini adalah penjelasan mengenai fungsi laporan ilmiah. Yang pertama itu sebagai bahan pengambilan keputusan. Pada situasi tertentu, terkadang kita itu harus membuat keputusan penting dalam waktu yang singkat. Maka dari itu diperlukan sumber yang otentik untuk mendapatkan informasi yang jelas, sehingga dapat diambil keputusan yang terbaik. Selanjutnya adalah bahan analisis. Jika terjadi suatu masalah, maka kita harus melakukan analisis laporan dengan berusaha mencari penyebabnya dan membuat rincian informasi mengenai masalah tersebut. Yang ketiga,
sebagai alat pengawasan dan bahan evaluasi. Di dalam suatu organisasi, pemimpin itu dapat mengetahui perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu, laporan sangat diperlukan untuk mengawasi tindakan setiap departemen hingga individunya. Selanjutnya, sebagai bahan pertanggungjawaban. Melalui laporan, sebuah fakta bisa diketahui setelah adanya data dan fakta yang akurat. Tentunya fakta-fakta tersebut itu harus tertulis di dalam laporan, sehingga dapat menjadi bahan untuk dipertanggungjawaban. Selanjutnya itu sebagai alat untuk menyampaikan sebuah informasi. Laporan yang baik itu adalah laporan yang akurat, objektif, dan juga lengkap. Sehingga laporan itu dapat menjadi alat untuk menyampaikan informasi kepada pembaca. Kemudian selanjutnya, untuk mendukung fungsinya, laporan ilmiah ini mempunyai kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu jelas. Laporan itu harus ditulis dengan bahasa yang menarik dan jelas. Penulis itu harus menguasai materi dan istilah-istilah yang digunakan itu dalam pembuatan laporan tersebut. Yang kedua itu lengkap. Lengkap di sini itu bermaksud data dan fakta yang digunakannya itu harus memiliki sumber yang terpercaya. Yang terakhir itu adalah cermat. Laporan harus cermat dan disertai data yang akurat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis. Materi selanjutnya itu perencanaan penulisan laporan akan dijelaskan oleh Ainaya. Untuk Ainaya dipersilakan. Iya, terima kasih Dea. Materi selanjutnya yaitu perencanaan penulisan laporan ilmiah. Untuk merencanakan penulisan laporan ilmiah, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan topik. Topik berbeda dengan judul. Topik adalah pokok pembicaraan atau pokok masalah yang ada, lalu dituangkan dalam satu atau dua kata agar memiliki sifat keterbatasan namun masih general. Syarat pemilihan topik yang pertama, menarik perhatian penulis. Yang kedua, diketahui dan dikuasai oleh penulis. Yang ketiga, harus cukup sempit dan terbatas. Dan yang keempat, sebaiknya pemilihan topik tidak terlalu baru, teknis, atau kontroversial untuk pemula. Untuk contohnya, saya akan mengambil topik peta banjir. Lalu selanjutnya, langkah berikutnya adalah perumusan tujuan. Tujuan yang harus dirumuskan adalah tujuan objektif yang akan diperoleh jika masalah diselesaikan. Lalu tujuan dapat berupa penjelasan, penilaian, pembuktian, hipotesis, perancangan, pembuatan, atau modifikasi sistem alat. Tujuan penulisan ada dua, yaitu yang pertama sesuatu yang ingin disampaikan penulis yang berlandaskan pada topik. Yang kedua, maksud penulis dalam menguraikan topik dan bahasan. Untuk contohnya, karena tadi kita mengambil topik peta banjir, maka tujuannya yaitu untuk mengetahui batasan-batasan wilayah banjir dan merumuskan solusi pengendalian banjirnya. Langkah selanjutnya yaitu perumusan tesis atau tema. Pada umumnya, dalam suatu karangan, tesis bisa diistilahkan sebagai tema. Tema merupakan payung dari keseluruhan bentuk karangan yang yang berisi topik dan tujuan. Menentukan tema berarti menentukan apa masalah yang akan ditulis atau diuraikan oleh penulis pada laporan ilmiahnya. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tema. Yang pertama, harus berupa kalimat hasil perumusan topik dan tujuan. Yang kedua, dapat berupa kalimat tunggal atau kalimat majemuk bertingkat. Yang ketiga, kalimat tema tidak boleh merupakan kalimat majemuk setara. Dan yang keempat, harus memiliki gagasan sentral, dalam hal ini gagasan utama kalimat tema.
Dan yang kelima, tidak mengandung kalimat relatif. Untuk contoh tema yang akan diangkat yaitu peta kerentanan banjir. Lalu selanjutnya perumusan judul. Judul adalah kepala karangan yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau suatu laporan itu. Lalu, apa saja syarat pembuatan judul? Yang pertama, harus relevan. Yang kedua, harus provokatif. Dan yang ketiga, harus lebih spesifik. Harus relevan maksudnya yaitu harus mempunyai pertalian dengan temanya atau tujuannya. Lalu untuk provokatif itu harus menarik dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keingintahuan dari tiap pembaca terhadap isi laporannya. Nah, untuk merumuskan judul urutannya yang sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama rumuskan dulu topiknya, lalu menentukan tujuannya, lalu merumuskan temanya, lalu terbentuklah judulnya. Untuk contoh judulnya yaitu pemetaan kerentanan banjir di suatu wilayah. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu perumusan kerangka karangan yang akan dijelaskan oleh Syahreza. Baik, di sini sekarang saya akan menjelaskan mengenai perumusan kerangka karangan. Kita perlu tahu dulu bahwa kerangka karangan adalah rencana kerja yang memuat garis-garis besar karangan yang akan dibuat. Di sini ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar dapat menghasilkan kerangka yang baik, yaitu tesis harus jelas, seperti yang Ainaya tadi sudah jelaskan. Lalu tiap unit hanya mengandung satu gagasan, pokok kerangka karangan harus disusun secara logis, dan setiap unit harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Lalu di sini ada cara perumusan kerangka karangan secara teknisnya. Yang pertama itu terdapat penyusunan secara langsung, dan yang kedua itu terdapat penyusunan secara tidak langsung. Nah, untuk penyusunan secara langsung itu maksudnya ketika kita akan menyusun sebuah kerangka karangan, kita langsung menyusun setiap ide, gagasan, topik, dan lain-lain itu langsung dimasukkan ke dalam susunan-susunan yang terdapat pada template yang sudah kita punya. Di sini saya akan tampilkan di layar itu contoh template dari kerangka yang akan dibuat mulai dari pendahuluan hingga simpulan dan saran. Jadi ketika kita sudah punya template, kita langsung memasukkan ide-ide kita ke dalam template yang sudah kita punya ini, sudah kita rancang sebelumnya. Boleh di next. Lalu yang kedua itu ada yang secara tidak langsung. Untuk yang langkah secara tidak langsung ini kita terdapat 5 tahapan, yaitu merumuskan tesis. Setelah itu kita menginventarisir gagasan. Jadi ketika kita sudah menemukan tesisnya, sudah menemukan tema dari kerangka karangan yang akan kita buat, kita langsung menginventarisir gagasan. Kira-kira gagasan atau ide apa yang kemungkinan cocok dengan tesis kita. Kita ambil semua idenya, kita ambil semua gagasannya, lalu kita inventaris, lalu kita kumpulkan. Setelah itu kita lakukan evaluasi gagasan. Dari gagasan dan ide-ide yang telah kita dapat itu, kita evaluasi apakah ide atau gagasan itu layak untuk kita masukkan ke dalam karangan kita, apakah ide atau gagasan itu masuk ke dalam tesis kita. Lalu setelah kita evaluasi, kita lakukan pengulangan langkah kedua dan langkah ketiga, hingga tersusun sesuai dengan tesis. Maksudnya itu, jadi dari inventarisasi dan evaluasi ini harus dilakukan terus berulang hingga jumlah dan komposisi dari gagasan itu sudah cukup untuk masuk ke dalam kerangka karangan kita. Lalu ketika semua materi itu sudah baik, komposisinya sudah baik, maka yang terakhir itu menentukan pola susunan. Yang dimaksudkan di pola susunan ini adalah kita tentukan yang mana di bagian pendahuluan, yang mana di bagian isi, yang mana untuk kesimpulan dan saran. Jadi setelah semua gagasan ini diinventarisir, dievaluasi apakah cocok atau tidak, sudah semua terkumpul dengan lengkap, dengan baik, lalu kita susun pola dari kerangka karangan tersebut.
Boleh di next. Lalu setelah kita menentukan semuanya itu, lalu sebelumnya harus menentukan sumber dan cara pengumpulan data. Jadi ini tuh sebenarnya harus kita pahami itu dari awal. Jadi sebelum kita menyusun terus mencari ide gagasan itu sebenarnya kita harus tahu cara menentukan sumber dan cara pengumpulan datanya. Jadi tahap ini menentukan dari mana data yang kita peroleh dan bagaimana cara mendapatkannya. Data-data ini harus didapat dari sumber yang terpercaya dan real fakta di lapangan seperti itu. Lalu apa yang ada di dalam ini, yaitu dokumen, narasumber, dan peninggalan historis dapat dijadikan sebagai sumber data. Data dapat diperoleh dengan cara wawancara, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Mengingat di zaman sekarang ini, kita tidak hanya bisa langsung, tetapi kita bisa lewat virtual dan lain-lain. Lalu ada juga angket, menyebarkan seperti pertanyaan-pertanyaan dan akan dijawab oleh koresponden kita. Lalu ada studi pustaka seperti kita mencari ilmu-ilmu atau informasi-informasi dari bacaan yang bisa kita cari. Lalu yang terakhir itu ada dari observasi. Baik, sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau ada yang ingin teman-teman di sini pertanyakan kepada kita, saya persilahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Dari Firda Yanti ya. Silahkan Firda. Saya izin bertanya tentang teknik sumber pengumpulan data. Kan ada yang secara kuantitatif dan kualitatif biasanya. Nah, itu bisa tolong dijelaskan lebih jelas nggak? Oh iya, baik. Untuk Teh Firda Yanti, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi izin saya menjawab. Dari tadi itu ada dua poin yang saya tangkap, itu ada kuantitatif dan kualitatif. Keduanya itu dibedakan dari objek datanya. Mungkin bakal lebih mudah untuk dimengerti apabila kita lihat kepada contohnya. Untuk data kuantitatif itu berupa data-data yang bisa kita hitung. Misalkan kita menghitung sebuah jumlah. Contoh seperti yang tadi Ainaya jelaskan tentang banjir. Misalkan di suatu daerah itu sebelum kita menentukan area banjir dan lain-lainnya, di aspek sosial itu pasti kita harus tahu dulu jumlah dari penduduk di daerah tersebut. Nah, di daerah tersebut jumlah penduduknya itu, karena itu bisa dihitung, maka itu disebut data kuantitatif. Lalu di poin yang kedua itu ada kualitatif. Kualitatif itu kalau kita lihat dari struktur katanya itu mengait pada kualitas. Jadi kita ini tidak bisa menghitung secara pasti dari data yang kita dapatkan ini. Misalkan ketika kita akan membeli sebuah barang, apakah barang ini bagus atau tidak, apakah barang ini berkualitas atau tidak. Nah, dari penjelasan tersebut, kata bagus atau tidak itu masuknya ke dalam kualitatif. Jadi, tidak bisa kita hitung dengan angka. Jawaban dari saya demikian. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan?
Baik, apakah dari Teh Firdayanti masih ada yang kurang jelas atau ingin ditambahkan? Sudah cukup jelas, terima kasih banyak. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin bertanya, Kang. Boleh, silakan Kang Iqmal. Ya, terima kasih. Saya masih bingung perbedaan antara topik, tesis, dan judul. Mungkin bisa dijelaskan kembali, Kang, perbedaan yang signifikan antara ketiga itu, antara topik, tesis, sama judul. Mungkin itu aja. Terima kasih. Iya, Kang. Suara saya masuk nggak? Masuk, Kang. Oke. Iya. Baik, akan saya jelaskan ulang. Mungkin lebih singkat, intinya aja gitu ya. Kalau yang pertama, topik itu pokok pembicaraannya. Jadi, sifatnya masih general, tapi punya keterbatasan gitu. Kayak contohnya tadi itu peta banjir atau enggak jembatan. Kalau misalnya seperti ngambilnya tentang sipil, jembatan, pondasi yang pokok pembicaraannya. Jelas nggak, Kang? Berarti yang paling umumnya tuh di topik ya? Iya, di topik. Semakin Sebelum masuk ke makin ke tema judul, maka ke sana lebih spesifik lagi. lebih spesifik lagi. Iya. Kalau di judul itu biasanya lebih ini ya, lebih panjang nggak kata-katanya? Iya, bisa lebih panjang kata-katanya. Atau enggak, yang penting judul tuh punya inti dari inti dari masalahnya sama atau tidak seperti wilayahnya, batasan-batasannya seperti itu. Kayak tadi contohnya pemetaan kerentanan banjir di suatu wilayah, misalnya wilayahnya itu Cimahi. Nah, jadi ada Cimahinya gitu. Kalau tema kurang spesifik dari judul, tapi lebih spesifik dari topik. Gitu, Kang. Contohnya tadi itu yang saya ambil tuh peta kerentanan banjir. Nah, topiknya itu kan peta banjir. Petanya udah kesebut, banjirnya juga udah kesebut, namun suatu wilayah atau batasan-batasan untuk laporannya itu belum ada. Itu bentar. Yang pertama tuh topiknya peta banjir, yang kedua temanya peta kerentanan banjir, karena kan yang pertama topik tuh misalnya peta banjir tuh bisa dilihat dari kerentanannya atau kerawanannya atau yang lainnya. Nah, lalu di tema tuh lebih dispesifikkan lagi, apa sih peta banjirnya tuh yang seperti apa. Nah, yang akan dibahas itu peta kerentanan banjirnya. Seperti itu. Atau enggak contoh yang lainnya, bentar.
Ainaya pegang buku nggak? Pegang, Bu. Ada. Coba dibaca tentang definisi tesisnya atau temanya ya. Bisa mungkin nanti Muhammad Iqbal bisa lebih paham. Oh iya. Ya, ada kan merumuskan tesis atau kalimat tema. Di sana ada tesis adalah dibacakan. Tesis adalah kalimat yang berisi topik dan tujuan. Nah, itu. Ya. Iqbal coba. Jadi tesis itu harus ada unsur-unsur dari topik sama tujuannya. Jadi mungkin yang dimaksud tadi lebih terbatas ya, yang dikemukakan Ainaya itu di dalam tema itu sudah ada tujuan itu maksudnya. Iya. Tadi katanya kan peta banjir itu bisa dari kerentanannya, dari kerataannya dan sebagainya ya. Nah, mau diapakan itu gitu. Itulah rumusan dari tujuan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Teh Naya dan Bu Yuli. Pertanyaan saya sudah saya. Ya, mungkin nanti lebih jelasan lagi akan dijelasin sama Ibu ya, Bu. Iya, nanti kita langsung latihan aja. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu dan Teh Naya yang sudah menjelaskan jawaban dari Kang Iqbal. Terima kasih juga Kang Iqbal untuk pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Boleh, silahkan Teh Alia. Buat cara penulisan kerangka karangan, tadi itu kan ada yang secara tidak langsung. Nah, itu tuh bentuknya kayak gimana ya? Apakah paragraf atau poin-poin atau kayak gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Teh Alia atas pertanyaannya. Teh Naya boleh di slide ke bagian yang tidak langsung nggak? Nah, untuk tadi kan pertanyaan itu bagaimana secara detailnya mungkin ya. Jadi untuk ini tuh karena merumuskan tesis, inventarisir gagasan, evaluasi gagasan ini belum berupa sebuah karangan yang istilah katanya itu udah fix, udah pasti kita pakai. Jadi kita itu istilahnya itu masih bebas untuk mendapatkan tesis gagasannya itu, idenya itu masih bebas. Apakah mau kita susun secara poin-poin, mau kita susun secara paragraf, itu masih bebas sebenarnya, tergantung kita enaknya akan menyusun kerangka ini seperti apa, kita menyusun ide ini seperti apa. Namun ketika si kerangka karangannya itu sudah jadi, kita sudah akan menentukan pola susunan, sudah kita tuangkan ke dalam sebuah kerangka, maka itu gagasan-gagasan dan ide yang kita dapat itu harus sudah berupa dengan kalimat paragraf sesuai dengan ketentuan dari laporan itu sendiri. Jadi intinya itu untuk inventarisir gagasan, ide, dan ketika kita mengevaluasinya itu masih bebas, tergantung kita enaknya ide itu biar kita lebih ingat, biar kita lebih mudah untuk mencerna ide itu, kita enaknya dibentuk posisikan seperti apa. Namun ketika kita sudah akan menyusun kerangka, baru kita harus sesuaikan dengan format. Bagaimana Teh Alia, apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Oh ya Bu, saya izin bertanya Bu, untuk waktunya itu kita sampai berapa ya Bu presentasinya? Jadi saya bisa membatasi untuk teman-teman yang mungkin
masih berkesempatan untuk bertanya atau tidak? Ya, kita akhiri nanti pukul 8.45 saja ya. Jadi ada 10 menit lagi. Oh iya, baik Bu. Baik teman-teman, karena masih ada waktu 10 menit, barangkali dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan mengenai materi dari presentasi kami kali ini, saya persilahkan. Saya izin bertanya. Ya, Haikal. Iya, boleh silahkan Kang Haikal. Baik, terima kasih Kang Reza. Tadi dijelaskan mengenai skripsi, tesis, sama disertasi ya. Tadi itu perbedaannya kan untuk skripsi, untuk S1, tesis S2, dan untuk disertasi itu S3. Saya ingin bertanya mengenai cakupannya untuk perbedaan antara skripsi, tesis, sama disertasi itu cakupannya apa ya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, Haikal. Kalau yang saya tahu, dari permasalahan yang diambil itu, kalau S1 itu permasalahannya itu diangkatnya itu dari sebuah pengalaman dan tidak mendalam gitu dikajinya. Kemudian kalau misalnya tesis atau untuk S2-nya itu diangkat dari sebuah pengalaman yang bersifatnya itu teoritis. Kemudian yang dikajinya juga itu bersifat mendalam. Kemudian kalau untuk disertasinya sendiri atau untuk S3-nya itu biasanya itu dikajinya itu lebih teoritis, didukung fakta-fakta yang benar-benar bersumber dari maksudnya diangkat dari fakta-fakta yang bersumber, kemudian itu bersifatnya itu sangat mendalam. Mungkin itu yang saya ketahui. Oke. Berarti untuk ketiga jenis laporan itu termasuk penelitian juga apa? Bisa diulangi? Ketiga jenis laporan itu tuh termasuk penelitian juga apa berbeda-beda? Kalau yang tahu saya itu tuh termasuk penelitian juga, Haikal. Cuma cakupannya berbeda. Iya, mungkin lebih kedalaman pembahasan materinya lebih dalam yang S3 gitu. Oh iya, oke, baik, terima kasih jawabannya. Ya. Terima kasih juga. Baik, terima kasih untuk Kang Haikal atas pertanyaannya dan Teh Dea yang sudah menjawab tadi. Baik, untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Dari saya cukup, Kang. Baik, terima kasih Kang Iqbal. Konfirmasinya untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Ibu, sepertinya sudah tidak ada teman-teman yang akan bertanya kembali. Apakah boleh saya tutup sekarang presentasinya, Bu? Silakan.
Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih Ibu yang sudah menjadi audiens dari presentasi kami, yang sudah memperhatikan presentasi kami. Tentunya masih banyak yang masih harus kami pelajari khususnya tentang materi ini. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, khususnya kepada kami selaku presenter. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, apabila ada sesuatu yang kami kurang jelas menjelaskannya. Semoga apa yang kita lakukan kali ini dapat menjadi kebaikan bagi kita semua. Baik, presentasi ini akan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya akan tutup. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 tadi sudah memaparkan cukup jelas ya sebetulnya. Jadi kalau teman-teman yang waktu itu belajar bahasa Indonesia pasti sudah memahami ya sedikit apa yang dijelaskan tadi. Tapi mungkin yang sudah 5-6 tahun ke belakang pasti lupa lagi. Baik, saya ingin menambahkan saja materi yang disampaikan di pengantar penulisan laporan ilmiah tadi tentang jenis karya tulis ya. Jadi jenis karya tulis itu klasifikasinya banyak sebetulnya. Kalau kita lihat tadi berdasarkan tujuan ada kertas kerja, artinya apa yang sudah dilakukan itu disampaikan kepada orang lain. Nah, kalau di dalam kegiatan akademis itu bentuknya bisa 2 kertas kerja itu, bisa paper, bisa makalah. Jadi ada perbedaan tentang paper dan makalah ya. Kalau paper itu tulisan yang diwajibkan kepada mahasiswa untuk mengakhiri satu mata kuliah. Jadi paper itu hanya bisa diberikan pada mahasiswa, tidak bisa diberikan pada siswa atau juga di luar mahasiswa begitu ya. Nah, jadi fungsinya adalah untuk feedback, untuk umpan balik antara mahasiswa dengan dosennya. Jadi dosennya bisa menganalisis apakah materi yang dijelaskan dalam perkuliahan itu sudah dipahami oleh mahasiswa atau belum. Kemudian mahasiswa ini fungsinya adalah untuk menganalisis suatu persoalan hanya ditinjau dari satu mata kuliah, jadi satu sudut bidang ilmu saja, tidak dikaitkan dengan bidang ilmu lain. Itu disebut dengan istilah paper ya. Nah, kemudian ada makalah. Makalah ini sebetulnya cirinya adalah untuk dipresentasikan, disajikan kepada pihak lain. Itu makalah. Jadi inilah yang membedakan makalah dengan karya tulis lain, bahwa makalah itu disajikan kepada pihak lain. Nah, apa yang menjadi pokok bahasannya? Dia harus menyelesaikan suatu persoalan. Jadi makalah itu isinya adalah penyelesaian suatu persoalan yang disajikan kepada pihak lain. Ya, jadi kalau paper tadi bisa saja tidak suatu persoalan, dia mungkin hanya berupa pengungkapan informasi dan sebagainya. Tapi begitu itu menjadi sebuah makalah, maka harus ada persoalan dan persoalan ini diberikan solusinya dan hasilnya itu disampaikan kepada pihak lain. Ya, nah kalau dalam bidang pekerjaan, kertas kerja ini bisa disebut juga dengan istilah working paper, atau juga kalau dalam bahasa Indonesia referat ya, referat kertas kerja itu sama saja, artinya menyampaikan apa yang sudah dilakukannya kepada pihak lain. Nah, itu berdasarkan tadi tujuan ya. Kemudian ada pertanyaan, apa bedanya antara skripsi, tesis dengan disertasi ya. Nah, tentu saja ini akan berbeda dari cakupan pembahasannya. Jadi kalau skripsi biasanya mempersoalkan suatu masalah hanya ditinjau dari suatu teori. Jadi sebetulnya Anda yang D4 itu ya misalkan nanti atau S2 itu dilihat dari dasar pembahasannya saja. Jadi kalau skripsi itu biasanya hanya menggunakan satu teori. Ya. Kemudian tentu saja cakupan populasinya atau juga objek penelitiannya itu tidak sangat luas. Mungkin hanya dalam satu daerah, mungkin hanya dalam satu lokal begitu ya. Misalkan kalau penelitian Anda misalkan tadi mau di Cimahi, misalkan jembatan Cimahi, ya sudah jembatan di Cimahi saja semuanya. Jangan menggunakan misalkan jembatan di Cimahi dengan jembatan di Bandung misalkan, tidak begitu ya. Kalau Anda misalkan mau mempersoalkan tentang kerataan jalan, ya objeknya kerataan jalan di mana saja. Itulah yang disebut dengan skripsi atau setingkat dengan D4. Jadi objeknya hanya satu, kemudian dasar teorinya pun hanya satu ya. Jadi cakupannya tidak terlalu luas. Nah, berbeda dengan tesis. Tesis ini biasanya bisa mengkontradiksikan satu teori dengan teori lain dasarnya, kemudian ditentukan mana dari dua teori ini yang akan nanti kita tentukan. Jadi dasarnya itu adalah mencoba menganalisis persoalan itu dari
beberapa teori misalkan, minimal 2 lah. Kemudian dari 2 ini kalau misalkan mau yang sama ya artinya teori itu saling mendukung tidak apa-apa, tapi mau yang kontradiksi juga boleh. Tapi yang seru itu kalau membuat tesis itu yang teorinya bertentangan gitu loh. Teori A dengan teori B sama-sama misalkan mempersoalkan tentang struktur atas jembatan misalkan ya, tapi 2 teori ini agak bertentangan. Nah itu paling seru kalau meneliti seperti itu untuk tesis ya. Nah atau juga tadi misalkan kita gunakan 2 atau 3 teori yang saling melengkapi, kemudian kita bahas persoalan tersebut. Nah di dalam tesis ini objek penelitian itu harus lebih luas dari tadi skripsi. Kalau skripsi kita hanya 1 lokal. Nah, ketika tesis dia harus beberapa lokal. Misalkan kita mau tadi bicara tentang struktur atas jembatan. Nah, jembatannya jangan hanya 1, tapi mungkin 2 atau 3. Kemudian misalkan jembatannya yang klasifikasinya agak berbeda. Misalkan 1 jembatan misalkan struktur baja, misalkan 1 jembatan beton, 1 jembatan bambu misalkan. Nah, itu adalah di dalam tesis seperti itu. Jadi dasar teorinya lebih dari 1, cakupan pembahasannya juga lebih dari 1. Nah, kemudian yang ketiga disertasi. Disertasi itu harus menemukan suatu ilmu baru atau mematahkan, melemahkan suatu teori atau ilmu yang sudah lama. Jadi, kalau tidak dia menemukan, dia harus bisa menggugurkan suatu teori. Itu disertasi. Ya. Jadi dalam disertasi itu dia pembahasannya akan sangat detail, akan sangat lengkap begitu ya. Sehingga suatu teori itu bisa diungkapkan kelemahannya atau dia menemukan suatu teori yang baru begitu. Jadi novelty atau kebaruan teori di dalam disertasi itu mutlak kalau dia memang mau menemukan sesuatu begitu. Atau tadi dia menemukan kelemahan suatu teori dengan temuan-temuan atau dengan argumen-argumennya sehingga teori itu bisa dikatakan memiliki kelemahan. Nah, itu disertasi. Jadi kalau sekarang disertasi misalkan objeknya atau populasinya bagaimana, tentu saja untuk membuktikan misalkan suatu kelemahan ya dia harus dibuktikan dengan data yang sangat lengkap misalkan sehingga objeknya akan banyak. Atau ketika dia menemukan suatu teori yang baru, teori ini kan harus diuji dulu. Nah tentu saja cakupannya pun akan sangat luas ya. Nah jadi itu jenis karya tulis untuk tujuannya adalah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Jadi ada skripsi, tesis, dan disertasi. Nah sekarang di mana posisi tugas akhir mahasiswa kita misalkan ya. Nah untuk D3 sebetulnya memang tidak ada kewajiban mahasiswa D3 itu membuat suatu karya tulis untuk mengakhiri pendidikannya. Ya, contohnya misalkan kalau Anda dulu ke Politeknik Jakarta atau Anda sekarang misalkan jalan-jalan Politeknik Jakarta bertanya mana tugas akhir mahasiswanya misalkan yang tahun 90-an tidak akan ditemukan. Ya. Atau Anda ke Polman juga tidak ada. Di Polman tidak ada tugas akhir. Yang ada adalah TSA, tugas semester akhir gitu di Polman ya. Biasa kalau Polman kan nggak pernah mau sama dengan Polban ya. Jadi ingin selalu berbeda begitu. Nah jadi untuk mahasiswa D3 itu tidak ada. Saya sudah berbagai buku ya yang saya cari. Ada nggak sih yang menyatakan bahwa mahasiswa D3 itu harus membuat suatu karya tulis untuk mengakhiri perkuliahannya? Tidak ada. Jadi misalkan seperti dulu di angkatan-angkatan awal itu kan tidak ada istilah TA. Ya, misalkan karena apa? Mahasiswa sipil misalkan dia mengakhiri program pendidikan di Diploma 3 membuat suatu proyek dalam mata kuliah konstruksi. Dulu ada mata kuliah konstruksi namanya ya. Kemudian jurusan mesin adalah membuat suatu proyek di mata kuliah mesin desain. Mahasiswa elektro kan dulu hanya 3 jurusan ya. Mahasiswa elektro itu adalah membuat proyek pada mata kuliah rangkaian listrik kalau tidak salah ya seperti itu. Nah jadi memang tidak diwajibkan. Jadi tidak ada tuh tugas akhir tahun 80 atau 90-an. Nah ketika tahun 91, 92 lah kalau tidak salah mulai itu, ketika kita membuka program AN itu. Commerce itu dulu ya. Nah, ketika mau meluluskan angkatan pertamanya kita berembuk begitu. Ini untuk mahasiswa ini tuh diberi tugas apa gitu ya. Nah, akhirnya muncullah ide ya sudah saja disamakan saja semua karya tulis mahasiswa diploma itu kita beri nama dengan tugas akhir. Jadi tugas akhir di Polban itu nama sekaligus jenis gitu. Ya. Karena apa? Skripsi, tesis, disertasi itu tugas akhir.
Jadi kalau misalkan Anda ngobrol dengan mahasiswa S2 misalkan, kamu membuat tugas akhirnya apa? Nah, itu yang dimaksud adalah tesis gitu. Jadi kalau di Polban tugas akhirnya itu sekaligus jenis dan namanya. Ya, kalau tadi kan tugas akhir untuk jenjang pendidikan S1 namanya skripsi, untuk S2 tesis, untuk S3 adalah disertasi. Di Polban, baik itu D3 maupun D4 diberi nama dengan istilah tugas akhir. Jadi jenis sekaligus nama ya. Nah, jadi seperti itu sejarahnya ya di Polban itu untuk D3. Nah, kemudian D4 ini kan mendapatkan gelar yaitu sarjana sains terapan begitu. Sehingga posisi tugas akhir mahasiswa D4 itu sama dengan skripsi. Jadi harus menyelesaikan satu masalah ditinjau dari suatu teori tertentu. Kalau D3 kan sebetulnya boleh saja Anda hanya melaporkan saja. Ya, melaporkan apa yang Anda lakukan, kemudian yang Anda amati, Anda deskripsikan, disampaikan. Tidak berdasarkan satu teori pun tidak mengapa sebetulnya untuk D3. Tapi begitu D4, analisis harus berdasarkan suatu teori. Minimal tadi satu teori yang kita gunakan begitu ya. Jadi itu yang membedakan sebetulnya karya tulis D3 dengan S1 atau diploma 4 ya. Kemudian sebetulnya ada jenis lain karya tulis yaitu dilihat dari bentuk penyajiannya. Ini ada yang disebut dengan karya ilmiah lengkap atau monograf, ada karya ilmiah sedang, itu yang berupa makalah tadi ya, artikel, makalah itu masuk dengan karya ilmiah yang ringkas ya, sedang. Kemudian ada penyajian yang sangat singkat. Nah, karya ilmiah yang yang disajikan sangat singkat itu yang Anda buat banner itu. Ya, banner ya yang di perpustakaan di perpustakaan sipil itu ya, poster lah, dalam bentuk poster yang disajikan dengan menggunakan banner itu ya. Nah, itu adalah laporan ilmiah juga tapi dalam bentuk singkat sehingga bisa dibuat dalam bentuk poster atau pamflet atau banner itu ya. Kemudian ada tadi yang ringkas atau sedang, ini berupa misalkan kalau dipublikasikannya melalui majalah atau media massa itu yang disebut dengan artikel. Tadi kalau di hadapan audiens atau pendengar itu yang namanya makalah ya. Nah, kemudian yang lengkap itu atau monograf itulah yang kita buat. Jadi tugas akhir itu masuk ke dalam monograf, terserah jenisnya, mau tugas akhir diploma, mau skripsi, tesis, disertasi, itu masuk ke dalam kategori yang disajikan secara lengkap, itu disebut dengan monograf ya. Nah, kemudian lagi tadi tentang pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Sebetulnya kualitatif dan kuantitatif itu paradigma penelitian, dia bukan metode sebetulnya. Jadi sudut pandang peneliti ketika akan mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis data ini, dia mau berdasarkan kualitatif atau kuantitatif. Jadi itu sebetulnya paradigma penelitian. Nah, nanti dari paradigma dua ini muncullah metode-metode penelitian begitu. Nah, ketika Anda memandang penelitian yang akan Anda lakukan atau juga laporan yang Anda akan buat itu berdasarkan kualifikasinya begitu ya, berdasarkan kualifikasinya terserah tadi nanti apakah kualitas dan sebagainya begitu. Tapi di sana Anda mau tujuannya mendeskripsikan, menguraikan apa yang Anda peroleh dari data tersebut. Nah, itulah berarti paradigma penelitian Anda itu kualitatif. Jadi sebetulnya sebelum kita melakukan penelitian, kita harus sudah punya dulu paradigma penelitian kita. Nah, menentukan paradigma penelitian kita dari apa? Dari topik dan tujuan, gitu. Ya. Nah, jadi kalau Anda sekarang nanti mau misalkan mengukur data-data Anda itu dengan ukuran yang pasti, dengan ukuran yang bisa dilakukan perhitungannya, maka berarti penelitian Anda paradigmanya adalah kuantitatif. Jadi kuantitatif itu asalnya sebetulnya dari pernyataan-pernyataan, data-data yang berupa misalkan pernyataan dan sebagainya, tapi Anda berikan skor gitu. Misalkan gini, Anda bertanya, setuju tidak misalkan dilakukan rekayasa jalan A misalkan. Nah, ketika Anda misalkan melakukan mencari informasinya secara wawancara, kemudian Anda observasi, hasilnya Anda uraikan, Anda deskripsikan, Anda mau tujuannya seperti itu berarti penelitian Anda kualitatif. Tapi kalau sekarang Anda ingin mengukur misalkan ya, nah ini tuh seberapa banyak sih atau berapa persentase sih yang setuju, tidak setuju dan sebagainya. Berarti di situ Anda sudah
melakukan atau akan melakukan penelitian secara kuantitatif. Nah, sehingga apa? Nanti ketika Anda misalkan melakukan pencarian datanya supaya bisa diukur, Anda angkakan kan gitu. Misalkan kalau Anda yang setuju, maka Anda pilih angka 5. Kemudian yang misalkan yang sangat setuju misalkan skornya adalah 5, kemudian yang setuju adalah 4, yang tidak setuju misalkan 2, ya, yang kurang setuju 2, yang tidak setuju misalkan 1 begitu. Nah, sehingga Anda nanti bisa mengukur ya berapa persentase yang setuju dan tidak setuju dari kuesioner yang Anda sebarkan tadi. Nah, biasanya dari tujuan itu sudah terlihat penelitian kita itu harus kuantitatif atau kualitatif. Kalau Anda ingin membuktikan, ya, melakukan suatu pembuktian, itu harus kuantitatif. Karena kan nanti akan diukur dengan hipotesisnya itu. Apakah hipotesisnya H1, H0, sehingga Anda nanti akan menggunakan pengolahan datanya apa? SPSS berapa yang akan Anda gunakan. Gitu. Kalau Anda ingin membuktikan. Atau Anda melihat misalkan relevansi, hubungan, pengaruh misalkan. Anda mau meneliti tentang misalkan pengaruh penggunaan kerangka misalkan jembatan pada kelendutan jembatan misalkan. Anda mau mengukur nih, kalau pakai besi ini nanti pengaruhnya bagaimana, kalau Anda menggunakan misalkan baja bagaimana, kalau Anda menggunakan unsur lain bagaimana. Berarti kan di situ ingin melihat pengaruhnya. Apakah pengaruhnya sangat kuat, sedang, atau tidak ada pengaruh kan? Nah, maka di situ Anda sudah menghitung berarti. Disitulah penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian kita, sedangkan kuantitatif adalah untuk mengukur penelitian kita. Begitu. Itu bedanya seperti itu. Jadi itu harusnya bukan metode, tapi itu paradigma penelitian. Nah, nanti metodenya banyak di kualitatif, misalkan ada bisa kita gunakan metode tadi ya, deskripsi, eksperimen, kemudian misalkan historis dan sebagainya. Ya, di metode kuantitatif biasanya kalau orang bereksperimen, biasanya dia ingin tahu pengaruhnya atau hasilnya bagaimana, dia akan menggunakan kuantitatif, misalkan seperti itu. Ya, nah jadi itu yang membedakan kualitatif dan kuantitatif. Jadi itulah yang disebut dengan paradigma penelitian, sudut pandang peneliti terhadap apa yang akan ditelitinya. Jadi harusnya itu dari awal kita sudah ketika kita merumuskan tujuan itu sudah, oh nanti penelitian saya harus kuantitatif, penelitian saya kualitatif, itu sudah bisa ditentukan. Tapi kadang-kadang begini, ketika kuantitatif susah mengukurnya misalkan ya, datanya terlalu banyak sehingga misalkan ada keraguan, akhirnya Pak dipindahkan ke kualitatif, bisa saja terjadi begitu. Atau kebalikan begitu ya, ketika kualitatif, ini sepertinya bisa nih didukung oleh perhitungan kuantitatif, sehingga kadang-kadang akhirnya ini condongnya ke kuantitatif berubah jadi kuantitatif, itu bisa terjadi begitu penelitian. Bahkan sekarang ini ada istilah mixed method ya. Jadi menggabungkan dua sudut pandang penelitian begitu, kualitatif dan kuantitatif. Jadi setelah dideskripsikan, diuraikan ya data-data itu, kemudian dia hitung berdasarkan kuantitatif, itu bisa juga seperti itu. Jadi mixed method istilahnya kalau Crosswell mengatakan seperti itu ya. Jadi menggabungkan dua paradigma penelitian. Berikutnya pertanyaan tentang bagaimana perbedaan antara topik tesis dan judul ya. Saya berikan dulu tayangan ini. Saya bisa gunakan. Sebenarnya sudah terlihat? Kita fokus ke penulisan laporan ilmiah ya, bukan tulisan ilmiah. Karena tulisan ilmiah itu bisa berupa laporan ilmiah, bisa bukan laporan ilmiah. Seperti misalkan buku ini adalah karya tulis ilmiah, tapi ini bukan laporan ilmiah. Nah, kita fokusnya adalah ke laporan ilmiah. Karena nanti juga syarat judulnya akan berbeda antara karya tulis ilmiah dengan laporan ilmiah ya, karya tulis berupa laporan ilmiah begitu. Kalau saya tayangkan ini, bagan ini bermakna apa bagi Anda? Kalau ada bagan seperti ini, artinya apa? Tahapan. Ya,
Artinya bahwa ini harus dilakukan secara bertahap. Tapi bukan hanya secara bertahap saja, harus juga berkesinambungan. Jadi bagian 1 ini akan dilanjutkan kepada bagian 2. Tapi bagian 2 ini harus berhubungan dengan bagian 1 dan seterusnya. Jadi ini harus sistematis. Jadi sistematis itu ada 2 hal dalam sistematis. Selain berurutan juga ada kesinambungan. Itu yang disebut dengan makna sistematis ya. Suatu pekerjaan dikatakan sistematis itu pekerjaan itu bertahap dan berkesinambungan. Jadi ketika Anda merumuskan topik, merumuskan tujuan, tema, nggak boleh langsung berpikir tema. Nggak boleh langsung berpikir tujuan. Kadang-kadang Anda langsung ke sini nih, ke 5 kan gitu ya. Ketika mau nulis TA misalkan. Aduh, nanti saya penelitiannya di mana ya? Di proyek apa? Kan begitu. Berarti tuh Anda sudah berpikir ke 5 tuh. Padahal Anda nggak tahu apa yang mau dibahas itu. Anda sudah berpikir mau di proyek mana cari datanya. Anda nggak tahu apa yang mau dibahas gitu. Ini kebanyakan di sini nih, mahasiswa kalau misalkan konsultasi pada saya atau ngobrol dengan saya misalnya, kalau saya tanya, kamu nanti TA-nya mau apa? Iya nih mau bingung proyeknya aja belum dapat. Loh kok langsung ke sumber data? Padahal harusnya di sini dulu kan gitu ya. Nah jadi 5 langkah ini harus dilakukan secara sistematis ya. Kemudian tadi syaratnya sudah dikemukakan bahwa yang pertama ini harus menarik ya. Kalau tidak menarik nanti malas menyelesaikan. Kalau tidak menarik ketika ada persoalan itu kita sudah enggan melakukan lanjutannya. Biasanya begitu. Jadi ini kaitannya dengan hati kita. Jadi ketika Anda misalkan nanti karya tulisnya boleh berdua ditawari oleh teman, kalau Anda tidak tertarik dengan topik itu, tolak. Ya. Atau misalkan biasanya dosen-dosen itu kan baik hati juga ya. Misalkan Anda dosen punya proyek penelitian diberikan 1 sub pada Anda kan boleh itu menjadi TA, topik TA mahasiswa itu diperbolehkan. Tapi ketika Anda tidak tertarik masalah itu jangan. Ya, tolak. Kemudian bukan hanya sekedar tahu, tapi harus dikuasai. Ya, karena kalau tidak dikuasai, gimana Anda bisa yakin bahwa yang Anda lakukan itu benar begitu. Jadi bukan hanya tahu, tapi harus dikuasai. Kemudian mempunyai batasan. Kalau terlalu sempit, nanti kesimpulan tidak valid. Kalau terlalu luas, susah menyelesaikannya. Maka ini harus dibatasi. Nah, pembatasan yang bisa kita lakukan, misalkan dari objek penelitiannya, dari tempatnya, dari waktunya. Tadi kalau misalkan mau membahas tentang banjir ya misalkan, kita bisa objek banjirnya apa tadi katanya masalah apa kerataan banjirnya atau juga misalkan masalah apalagi dampak banjirnya itu bisa kita batasi dari situ dari objeknya atau tempatnya banjir di mana banjir di Dayakolot banjir di sekarang ini mana katanya ya Sukabumi atau apa yang sedang banjir ya orang kepanasan di situ banjir misalkan jadi kita tempatnya kemudian waktunya juga kita bisa lakukan untuk membatasi persoalan tersebut. Kemudian jangan yang kontroversi atau hal baru atau teknis. Kalau teknis nanti aja untuk disertasi ya misalkan. Nah kalau hal baru nanti kita sulit mencari datanya misalkan ya. Mencari referensinya. Nah kalau yang kontroversi kita harus punya argumen yang sangat kuat dengan pihak yang bertentangan dengan kita. Ya misalkan kalau ini humaniora mau membahas merokok, misalkan jangan ditinjau dari sudut atau perspektif agama Islam gitu ya. Karena kalau tinjauannya adalah perspektif agama Islam kan masih kontroversi. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan haram. Tapi kalau merokoknya sudut pandangnya dari kesehatan, dari ekonomi, semua bersepakat begitu ya. Dari kesehatan berdampak negatif, kalau dari ekonomi ada 2 hal negatif dan positifnya itu ada kan seperti itu. Jadi tidak atau jangan membahas hal yang kontroversial. Ya. Nah sekarang apa bedanya dengan tema? Tadi saya minta Anda bacakan temanya, dia misalkan gitu ya. Saya minta begitu ke Teh Dea tadi kan. Kemudian dibacakan bahwa tesis itu berupa kalimat. Kalimat yang berisi gabungan tujuan dengan topik. Nah, kalau tesis atau tema ini kalimat, maka topik itu berupa apa kalau dalam struktur bahasa? Ini tesis atau tema itu harus kalimat yang isinya gabungan topik dengan tujuan. Nah, kalau kalimat ini berupa topik dengan tujuan, maka kalau tema kalimat, topik adalah kata atau kelompok kata. Jadi merumuskan topik tidak boleh kalimat.
Dia harus kata atau kelompok kata. Ya. Misalkan, saya punya topik, saya nggak akan beri ke TPJJ ya, saya humaniora atau apalah, supaya nanti Anda mencari topik Anda mudah ya. Misalkan saya akan, atau contoh yang saya punya, misalkan di sini ya, kita bahas tentang sampah misalkan, ya. Nah, ketika Anda membahas sampah, kan tadi harus menarik, harus tadi Anda kuasai, kemudian harus cukup terbatas. Ya, saya mau batasi saja misalkan. Sampah itu kan banyak. Saya mau batasi apa yang ada di lingkungan saya, kemudian saya kuasai, yaitu sampah rumah tangga. Sudah terbatas itu, sampah rumah tangga. Penelitian saya mau di mana? Supaya lebih spesifik kan gitu. Oh, saya mau misalkan sampah rumah tangga di desa Ciwaruga. Sudah terbatas. Mau dibatasi waktu lagi? Boleh saja. Misalkan sampah rumah tangga di desa Ciwaruga periode Agustus-Desember. Itu sudah ada batasan. Itu adalah kelompok kata, bukan kalimat. Karena apa? Di situ tidak ada verba, tidak ada predikat. Nah, itu topik. Atau misalkan topiknya tentang pencemaran lingkungan. Anda harus batasi kan? Pencemaran lingkungannya mau apa? Mau udara, air, apalagi suara kan bisa juga ya. Kemudian misalkan pencemaran lingkungan, mungkin objeknya mau di mana, mau di sungai, mau di daratan, itu bisa Anda batasi. Misalkan pencemaran lingkungan sungai. Sungainya mau sungai mana? Sungai Cikapundung, Sungai Citarum, sungai mana? Misal kalau memang skopnya luas untuk tesis, misalkan Anda sungai di Jawa Barat, misalkan ada berapa puluh ya, misalkan, atau sungai-sungai yang ada di Bandung, misalkan. Nah itu sudah membatasi itu. Jadi pencemaran lingkungan sungai, misalkan Cikapundung yang sedang tren, ya. Nah itu. Jadi itu adalah frasa atau kelompok kata. Itulah topik. Dengan tadi memenuhi 4 syarat. Ya. Nah sekarang, sebelum membuat tema, tadi kan langkah kedua adalah merumuskan tujuan. Jadi Anda harus ungkapkan dulu apa tujuan Anda gitu. Sebelum membuat tema harus ada tujuan. Kalau tidak ada tujuan, tidak mungkin kita bisa merumuskan tema. Karena tadi kan tema itu kalimat berisi tujuan dan topik. Nah, tujuan ini harus objektif, harus bisa kita capai, harus terukur. Jadi, hindari kata mengetahui. Karena mengukurnya susah. Bagaimana Anda yakin Anda sudah tahu itu? Susah mengukurnya. Bagaimana pembaca yakin Anda sudah tahu tentang itu? Nah, mengetahui itu kan kalau kita turunkan lagi, mengetahui ini karena apa? Dia hipernim, kata umum. Kita bisa turunkan menjadi kohiponimnya. Bagaimana Anda tadi mengetahui misalkan tentang kerataan banjir? Kalau kerataan banjir kan berarti harus dihitung ya. Di sini posisinya berapa, di daerah ini berapa, misalkan, dan sebagainya. Itu kan kerataan banjir. Terus itu bukan arahnya misalkan. Oh, berarti Anda menghitung kerataan. Tadi topiknya misalkan banjir di daerah Dayakolot. Anda mau menghitung kerataan. Kemudian Anda mau apa lagi? Kalau hanya menghitung kerataan, kurang bermanfaat kan, misalkan ya. Oh, Anda misalkan mau apa ya? Misalkan menentukan langkah penanggulangan atau membuat konsep penanggulangan. Ya berarti tujuan kedua Anda membuat konsep penanggulangan. Kemudian mau apa lagi misalkan? Oh, mau mendeskripsikan atau mendata, mau mendata dampak negatif. Berarti Anda sudah tiga tujuan tentang masalah banjir daerah Kolot. 1, menghitung kerataannya. 2, membuat langkah penanggulangannya. 3 adalah mendata dampak. Anda punya 3 tujuan. Jadi kalau penelitian hanya 1 tujuan itu rugi. Ya. Karena sebetulnya Anda ketika mencapai 1 tujuan ini, 2 ini sebetulnya Anda lakukan. Ya udah lebih baik kita tuliskan ya.
Nah, sekarang untuk merumuskan tema, tadi harus katanya syarat tema itu mempunyai gagasan sentral. Ini syaratnya. Gagasan sentral ini artinya tujuan utama. Tujuan utama ini harus lebih luas dibandingkan tujuan yang lainnya yang telah kita rumuskan. Jadi kalau tadi misalkan menghitung kerataannya, kemudian membuat langkah penanggulangan, kemudian 3 adalah mendata dampak negatif. Mana yang paling luas tujuan ini? Tentu saja membuat langkah penanggulangan. Karena kalau membuat langkah penanggulangan, kita harus tahu kerataan banjirnya kan, mana yang paling dalam, mana yang dangkal dan sebagainya. Kemudian kita harus tahu juga dampaknya apa nih, supaya penanggulangan ini mengatasi dampak, kan begitu. Nah, maka yang dijadikan gagasan sentral adalah merumuskan atau tadi membuat penanggulangan. Itu jadi gagasan sentral penelitian. Nah, katanya di sini tema itu gabungan topik dengan tujuan. Ya tinggal gabungkan saja. Kan gagasan sentral itu kalau dalam struktur kalimat harus ditempatkan di awal, di depan. Karena ini menjadi penelitian utama atau menjadi tujuan utama. Maka tempatkanlah di awal. Jadilah misalkan membuat langkah penanggulangan banjir di daerah Dayakolot. Itu tema. Sudah berupa kalimat. Nah, kalau misalkan ada 2 tujuan tadi, Anda boleh dijadikan kalimat itu menjadi majemuk, tapi jangan majemuk setara. Supaya terlihat 3 tujuan dalam tema itu harus jadi majemuk bertingkat. Jadi ingat-ingat lagi tuh, kata sambung untuk menunjukkan konjungsi atau kalimat majemuk bertingkat. Tadi ada tujuan lagi. Jadi kita bisa merumuskan, misalkan membuat langkah penanggulangan banjir daerah Dayakolot dengan misalkan menghitung kerataan dan mendata dampak negatifnya. Atau tidak dengan misalkan, tapi setelah menghitung kerataan dan mendata dampak negatif. Sebentar, saya batuk dulu ya. Maaf ya, sambil minum dulu barusan. Ya, jadi itu langkah untuk merumuskan tema atau tesis ya. Nah, sekarang bagaimana dengan judul? Judul itu Anda buat nanti setelah jadi karya tulis juga boleh. Boleh. Tapi kan biasanya kalau di dalam pengusulan proposal justru dimintanya judul kan, tidak diminta tema. Jadi sebetulnya langkah ini adalah proses bernalar kita di awal penelitian. Hanya saya coba bagaimana nalar kita ini sudah benar atau tidak, coba kita rumuskan, kita tuliskan. Jadi sebetulnya ketika kita mau melakukan suatu penelitian, kita tuh berpikir kan. Nah, pikiran kita tuh sistematis tidak? Pikiran kita itu benar atau tidak? Ya coba saja kita tuliskan. Nah, inilah yang disebut dengan 5 langkah awal itu. Jadi 5 langkah awal ini sebetulnya proses bernalar kita di awal penelitian. Nah, sekarang bagaimana kalau kita karena diminta judul kan, bukan diminta tema. Nah, syarat judul itu tadi betul 4. 1 adalah relevan dengan isi. Supaya relevan dengan isi kan dari topik aja kita ambil. Tapi syarat kedua sebuah laporan ilmiah itu harus menggambarkan tujuan.
Nah, kalau syarat 1, 2 ini supaya terpenuhi, dari mana kita rumuskan nih sekarang? Supaya syarat 1 dan 2 terpenuhi. Dari mana? Membuat judul. Kan syarat judul itu 1 relevan dengan isi, 2 menggambarkan tujuan. Supaya syarat 1, 2 terpenuhi, dari mana kita rumuskan? Dari tema. Karena kan tema sudah ada tujuan, sudah ada topiknya tadi. Nah, jadi rumuskan judul dari tema. Syarat yang ketiga, harus singkat. Judul tidak boleh dalam struktur kalimat. Bukan singkat dalam pengertian hanya boleh 1-5 kata, tidak apa-apa. Disertasi itu kadang-kadang ada yang sampai 20 kata judulnya. Kemudian kan waktu itu di sipil ada batasan maksimal 15 saja lah untuk sipil. Karena di sipil itu sudah diberi batasannya adalah harus terungkap objek tempat penelitiannya atau proyeknya, dan harus metodenya akan masuk ke sipil itu. Jadilah 15. Energi boleh 18 katanya gitu. Ya. Jadi singkat di sini, judul itu tidak boleh dalam kalimat. Jadi kan bertentangan tuh dengan tema tadi. Tema kan kalimat berisi tujuan dan topik. Supaya syarat 1, 2, 3 terpenuhi, dari tema kita ambil. Nah, syarat ketiga ini harus singkat, tidak boleh dalam kalimat, maka ubah kata kerja yang ada di dalam tema menjadi kata benda, sehingga dia menjadi frasa atau kelompok kata. Jadi kalau tadi misalkan membuat langkah penanggulangan, nah membuat ini kata kerja, ganti dengan pembuatan. Pembuatan langkah penanggulangan banjir Dayak Kolot. Setelah tadi penghitungan, kerataan dan pendataan dampak negatif. Itu begitu. Atau karena ini harus singkat, ya anak kalimat nggak usah digunakan. Induk kalimatnya saja. Misalkan tadi pembuatan langkah penanggulangan banjir daerah Dayak Kolot. Cukup itu. Kemudian syarat keempat tadi provokatif, menarik, kemudian mempengaruhi dengan kuat. Kalau dalam karya tulis ilmiah nggak apa-apa tidak terpenuhi. Gitu. Syarat yang keempat ini, ya. Karena apa? Orang membaca karya tulis ilmiah itu ada kepentingan dengan topiknya. Lain kalau buku karya tulis non ilmiah, ya. Kalau buku karya tulis non ilmiah itu kan berusaha menarik perhatian karena memang orang biasanya mencari buku karya tulis non ilmiah itu untuk mengisi waktu kan, sehingga dia ingin buku yang menarik kan, seperti itu. Ya mungkin saya dulu pernah cerita ke yang pernah belajar dengan saya, misalkan ada buku karya Ayu Mahesa Jenar itu ya, judulnya sangat provokatif. Jangan permainkan kelaminmu gitu ya. Itu buku Ayu Mahesa Jenar. Saya tahu Ayu Mahesa Jenar itu kan feminisme Indonesia ya. Seperti itu. Jadi saya kaget gitu. Waduh, vulgar banget itu judul. Tapi kan bikin penasaran. Sebenarnya apa sih yang mau dipermasalahkan? Setelah baca, oh ternyata masalah emansipasi yang dibicarakan oleh Ayu Mahesa Jenar. Tapi dia menggunakan judul tadi. Jangan permainkan kelaminmu. Karena kita sering kan berlindung di balik gender ya. Misalkan. Kalau perempuan ingin kalau prasmanan didahulukan, anak lady first dong, akhirnya silakan perempuan duluan gitu kan ya, misalkan. Laki-laki karena malas ke dapur, misalkan ketika disuruh ya, misalkan Kang Adi sudah beristri belum Kang Adi? Sudah Bu, anak sudah 2 Bu. Oh, udah, alhamdulillah. Misalkan ketika diminta istrinya, misalkan ke dapur kan beralasan, aku kan suami, aku kan laki-laki, nggak mau ke dapur biasanya seperti itu. Itu artinya kita bermain dengan kelamin ya, kayak kata Ayu Mahesa. Jadi jangan permainkan kelaminmu, artinya jangan berlindung di balik gender ya untuk tidak mau melakukan sesuatu. Itu kan betul-betul provokatif ya. Atau misalkan judul novel dari Arifin Senur misalkan ya, Bulan di Atas Baskom, kan kita penasaran apa sih yang maksud bulan di atas baskom begitu ya. Ini cerita tentang itulah karya non ilmiah biasanya dia provokatif, mempengaruhi dengan kuat. Jadi paradigmanya untuk syarat judulnya adalah tadi urutannya, relevan dengan isi dulu, menggambarkan tujuan, singkat baru kontroversi ya. Jadi jangan dibalik, jangan Anda mencari dulu yang kontroversi, yang berpengaruh dengan kuat, jangan dulu ya. Nah, jadi begitu perbedaan antara topik, tema dengan
judul ya. Jadi judul strukturnya tidak boleh berupa kalimat ya. Judul itu syaratnya tadi harus relevan dengan isi, menggambarkan tujuan, singkat. Nah, kalau tema justru dia kalimat gitu ya, yang mempunyai tujuan dengan topik. Nah, kalau topik tadi berupa kata atau frasa, kelompok kata, tapi belum memiliki tujuan ya, jadi hanya menggambarkan objek penelitiannya saja, seperti itu. Nah, kemudian tadi pertanyaan, apa bedanya kerangka karangan langsung dengan tidak langsung seperti itu ya? Jadi, kalau kita sudah punya tema dengan jelas, membuat kerangka karangan itu tidak sulit. Nah, yang diminta sekarang kan kalau di dalam suatu karya, dalam menyelesaikan sekolah atau juga lomba itu sudah diberi template-nya gitu ya. Sudah diberi kerangka sebetulnya, bentuk langsungnya. Oh, Anda harus buat dalam 4 bab. Bab 1 isinya pendahuluan, menggambarkan ini, bab 2 isinya ini, bab 3, dan seterusnya. Itu artinya kita membuat kerangka langsung yang sudah distandarkan. Nah, tapi bagaimana kalau proses awal kita misalkan ingin efektif bekerja begitu ya, misalkan. Kemudian belum distandarkan. Ini kan kalau penelitian independen kan tidak bergantung pada orang lain ya, pada pihak lain, itu biasanya kita tidak punya kerangka karangan. Maka kita harus menyusun sendiri kerangka karangan. Nah, kerangka karangan yang dibuat adalah kerangka karangan tidak langsung. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kerangka karangan tidak langsung itu melalui 3 tahap ya. Tahap pertamanya kan merumuskan tema, kita sudah. Nah, tahap kedua adalah menurunkan apa yang ada di dalam tema itu menjadi pokok-pokok bahasan yang singkat atau yang lebih cakupannya lebih simpel, lebih kecil begitu. Jadi kita menguraikan, atau istilah kerennya kan membreakdown katanya ya, membreakdown kata-kata atau hal-hal variabel-variabel yang ada di dalam tema itu kita uraikan. Ya. Nah, itu artinya mengumpulkan gagasan. Jadi gagasan yang terpikir yang berhubungan dengan tema kita tuliskan aja. Ya. Kita tidak pertimbangkan ini benar atau salah, nggak usah. Ketika kita mengumpulkan gagasan yang sekait tadi dengan masalah banjir Dayakolot itu apa saja sih yang harus terurai? Oh, misalkan harus diungkapkan dulu misalkan struktur daerah Dayakolot, kemudian misalkan penyebab banjir Dayakolot, kemudian misalkan dan sebagainya. Pokoknya tentang banjir Dayakolot saja kita ungkapkan terus. Kemudian tadi tujuannya apa? Membuat langkah penanggulangan. Anda berpikirlah langkah penanggulangannya apa saja misalnya. Apakah misalkan secara teknis, non teknis dan sebagainya. Itu kemudian tadi lagi untuk data ini dipikirkan juga. Nah, itu adalah mengumpulkan gagasan. Nah, kalau gagasannya sudah terkumpul, baru kita pertimbangkan. Anda sudah berpikir, aduh nggak ada lagi nih, apalagi ya misalnya. Udah berarti habis tuh, nggak ada gagasan kita lagi. Baru kita pertimbangkan, betul nggak gagasan-gagasan yang kita kumpulkan tadi harus ada dalam karya tulis kita nanti. Nah, itu langkah kedua. Langkah kedua ini dilanjutkan dengan langkah ketiga, kita kelompokkan. Mana pembahasan yang berdekatkan kita gabungkan. Berarti ini satu kelompok. Kemudian mana yang berbeda sudah dalam kelompok yang lain. Barulah setelah kita kelompokkan, kita sistematikakan. Itu karya ilmiah pasti akan ada bab pendahuluan dan penutup. Jadi yang kita pikirkan itu adalah untuk bab isinya. Ya, apakah misalkan 3 kelompok berarti 3 bab ditambah 2 berarti nanti akan jadi 5 bab. Oh, ini jadi 2 kelompok berarti akan jadi 4 kelompok. Ya, 4 bab, yaitu bab 1 dan akhirnya 4-nya pendahuluan yang Anda rumuskan itu adalah bab isinya ya. Saya beri contoh misalkan tentang ini ya. Misalkan ini, terlihat nggak? Terlihat? Dalam slide Anda? Ada? Kenapa? Ini masih di PPT, Bu. Oh, masih di PPT. Kenapa ya? Berarti Ibu keluar dulu deh kayaknya PPT. Ibu keluar dulu di PPT. Ini ya, terlihat kan sekarang? Sudah? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Nih, topiknya sampah rumah tangga. Tujuan saya memilah
Nah, ini hati-hati ya. Jadi jangan gunakan mengetahui sampah organik dan anorganik. Jadi kata mengetahui biar nanti buat S3 Anda ya. Sekarang tuh kata-katanya terukur aja. Misalkan menghitung, membandingkan, merancang, merumuskan, mendata, mendeskripsikan, menganalisis, mengevaluasi. Pokoknya kata kerja itu terukur. Gitu ya. Mengetahui itu kata kerja abstrak, susah mengukurnya. Memahami juga kata kerja abstrak. Gimana kita mengukur bahwa kita paham? Kan susah ya. Kalau memilah, nanti ada hasilnya. Oh, ini yang disebut sampah organik, ini anorganik. Memilah, membedakan ya misalnya. Kemudian merumuskan penanggulangan. Ya. Nah, dari dua tujuan ini tentu ini yang menjadi gagasan sentral kita. Karena ini akan bermanfaat dibanding dengan yang ke-1. Maka temanya gabungkan. Ini tujuan, simpan, karena ini gagasan sentral di awal, tambahkan topik ya. Nah, sehingga disinilah kita membuat sebuah tema. Bisa Anda hanya sampai sini aja bisa. Merumuskan cara penanggulangan sampah rumah tangga. Selesai. Bisa itu. Sebuah tema. Tapi karena ada tujuan lain kan sayang. Misalkan kita jadikan majemuk bertingkat setelah memilah sampah organik anorganik. Ya. Nah, ini yang tadi tahap pertama. Mengumpulkan gagasan. Pokoknya kita kumpulkan yang sekait dengan tema. Penyebab penumpukan sampah, dampak dari sampah, pengertian sampah, dan seterusnya. Terkumpullah ada 17 gagasan. Nah, setelah tidak ada lagi, misalkan kita sekarang koreksi. Penyebab penumpukan sampah, apa perlu? Kan nggak perlu. Karena tadi caranya ini mau merumuskan cara penanggulangan. Akibat dari adanya penumpukan sampah. Kurang. Jadi ini yang diberi hitam-hitam ini akan dibuang. Tidak akan dibahas. Jadilah dari 17, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tinggal 10. Nah, 10 ini sekarang langkah ketiga dikelompokkan. Ini pengertian sampah, jenis sampah. Ini kan sama nih, pembahasannya berdekatan. Kemudian dampak dari sampah. Kemudian penanggulangan sampahnya, di sini ada proses penanggulangan organik, anorganik, kemudian daur ulang sampah. Tinggal tambahkan bab pendahuluan dengan penutup, kemudian di sini adalah bab isinya. Beri judul sampah, pengertian sampah, kemudian ini penanggulangan sampah. Jadilah karya tulis ini. Oke. Ya. Jadi ini yang kita lakukan dalam proses bernalar sebetulnya. Nah, sekarang kita coba. Ya. Jadi nanti karya tulis Anda ini, kalau ini sudah dilakukan dengan pertimbangan ya, ini biasanya perubahannya tidak akan banyak. Karena kekarangan berubah nggak jadi masalah. Kan baru rencana namanya juga. Ya, oh mungkin ini harusnya nih judulnya jangan sampah, tapi sampah rumah tangga misal. Ya, atau di sini penanggulangannya kan penanggulangan sampah rumah tangga misalkan. Nah, Anda bisa saja pengertian sampah, jenis sampah, kayaknya seharusnya sebelum misalkan jenis nih ada apa dulu, boleh saja ditambahkan ya. Jadi tidak jadi masalah ketika dalam pelaksanaan penelitian nanti ini akan Anda tambahkan atau Anda kurangi. Tapi biasanya kalau ini sudah dipertimbangkan dengan teliti begitu ya, ini tidak mengalami banyak perubahan seperti itu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kan menentukan sumber dan cara pengumpulan data ya. Ini sebetulnya memang akan bisa tadi kan Sahreza mengatakan sebetulnya kalau kita sudah berpikir sumber data kita bisa ya merumuskan ini. Tapi kan tadi saya katakan bahwa harusnya secara sistematis proses bernalar ilmiah itu kita harus merumuskan dulu kerangka karangan, baru kita menentukan sumber dan teknik pengumpulan data. Artinya ketika kita mau membahas ini ya yang sudah dirumuskan dalam kerangka karangan, kita perlu datanya apa? Ini kan berarti tentang sampah, rumusan tentang pengertian sampah. Oh, itu berarti dari dokumen, misalkan gitu ya. Kemudian misalkan tentang anorganik dengan organik. Oh, kita bisa tanya misalkan ke pengelola bank sampah misalkan dan sebagainya ya. Jadi kalau kita sudah punya rencana penulisan kita, menentukan sumber dan teknik pengumpulan data itu mudah, tidak sulit ya. Nah, kalau kita berpikir dulu sumber data dan pengumpulan data, mungkin nanti ada data yang tidak terpakai, ada sumber data yang sebetulnya tidak tepat, karena ketika kita merumuskan kerangka karangan, oh ternyata itu tidak diperlukan, begitu ya, misalkan.
Nah, jadi langkah keempat ini adalah membuat dulu kerangka karangan, baru menentukan sumber dan teknik pengumpulan data. Ya, jadi sumber data itu dikategorikan 3 klasifikasi ya, yaitu narasumber, dokumen, dan peninggalan historis. Jadi narasumber bisa individu, bisa lembaga, dokumen bisa jenis apapun, baik cetak maupun elektronik. Ya, kemudian peninggalan historis artinya barang-barang yang bisa memberikan informasi pada kita. Seperti misalkan sekarang tentang masalah banjir. Apa sumber informasi peninggalan historisnya? Anda lihat misalkan, oh ini ternyata di aliran sungainya misalkan dipenuhi dengan sampah. Ya, nah berarti kan kita tidak perlu bertanya ke penduduk apa sih penyebab banjir di sini. Anda melihat sendiri kok itu bisa memberikan informasi pada Anda. Oh berarti banjir di sini disebabkan oleh arus sungai yang terhambat sampah. Jangan disebabkan oleh sampah ya misalnya. Penyebab banjir sampah. Penyebab banjir itu bukan sampah tapi arus ya airnya yang terhalang oleh sampah atau tersumbat sampah. Ya. Nah, jadi itu sudah menjawab sekira pertanyaan yang diajukan tadi ya. Hanya ini yang saya ingin tegaskan tadi ya, ketika merumuskan tujuan itu jangan menggunakan kata mengetahui gitu ya, karena itu sulit terukur. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, izin bertanya, Bu. Namanya emang Abang atau Raihan namanya? Oh ya Bu, belum di-rename Bu. Gak apa-apa, Abang Raihan ya. Ya, silakan. Oh ya, ini Bu, perihal disertasi kan tadi itu pengertiannya itu kalau tidak membuat teori itu menggagalkan sebuah teori ya Bu? Itu melemahkan sebuah teori. Nah itu Bu, izin bertanya perihal ininya Bu, nanti misalkan sebuah disertasi gitu melemahkan atau menggagalkan satu teori, nah nanti antar si pencetus teorinya itu seperti apa gitu? Apakah harus ada izin dan lain-lain, harus saling ngobrol-ngobrol dulu atau gimana? Apakah bisa mungkin terjadi pertikaian gitu antara si pencetus teorinya? Ya. Seperti itu Bu. Masyarakat ilmiah saya kira tidak akan ya ketika kita dikritisi itu kita marah gitu. Ya, saya kira kalau kita sadar bahwa kita sebagai masyarakat ilmiah itu harusnya itu tidak terjadi ya. Ketika argumen kita misalkan bisa dilemahkan oleh orang lain dengan data-data, dengan argumentasi yang sangat kuat, kita seharusnya berlapang dada ya. Memang mungkin ada kekurangannya misalkan di dalam teori yang pernah dibuat ya. Contoh misalkan teorinya Newton ya tentang gravitasi bumi itu kan, Isaac Newton dengan temuannya penelitiannya itu jatuhnya buah apel ya, itu kan menghasilkan suatu rumus bahwa percepatan itu bergantung pada jarak dan massa kan, ya kalau nggak salah P sama dengan M dibagi apa ya, saya lupa itu ya rumus Newtonnya itu ya. Nah rumus Newton yang sudah sekian ratus tahun itu ternyata bisa dilemahkan oleh temuan peneliti fisika Australia dengan jatuhnya daun. Jadi ada kelemahan dari teori Newton itu. Ketika itu kan dikaitkan dengan, atau saya baca itu dengan apa istilahnya, berat jenisnya itu ya, berat masanya itu gitu ya. Nah, kalau misalkan berat massanya dia lebih dari berat massa udara, memang betul dua hal itu gitu. Tapi kalau berat massanya itu sama atau juga lebih ringan dari udara, maka faktor udara itu mempengaruhi gitu dalam teori itu. Nah, Newton kan tidak memasukkan faktor udara tadi atau faktor angin mungkin ya. Angin itu tidak dimasukkan, dia hanya dua variabel itu kan. Nah, ternyata oleh peneliti dari fisika Australia itu tuh bisa dibuktikan. Dan akhirnya teori ini melemahkan teori Newton tadi tentang gravitasi begitu ya. Jadi kebetulan ini Newtonnya sudah tidak ada ya. Tapi kalaupun ada di dalam kalangan akademisi, misalkan satu teori itu bisa dilemahkan oleh suatu temuan, itu tidak jadi masalah. Justru disitulah adanya berarti tambahan atau juga hal yang baru begitu. Temuan itu seperti itu. Ya, jadi masyarakat ilmiah tidak akan marah ketika karyanya dikritisi orang-orang lain, ketika karyanya misalkan dianggap lemah oleh orang lain. Karena orang tidak akan sembarangan mengungkapkan itu kalau tidak disertai dengan data dan argumen yang akurat begitu ya. Seperti itu, Raihan.
Ya Bu, baik, cukup paham. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Mulai. Izin bertanya Bu Yuli. Silakan, Adi. Ya, Bu, ini saya tertarik dengan pembahasan paradigma penelitian Bu, yang tentang sudut pandang penulisan Bu ya, kuantitatif dan kualitatif. Kita misalkan membuat karya tulis ilmiah atau laporan lah Bu ya, yang di dalamnya menyajikan data, tapi dalam menyimpulkan itu ingin ada unsur kualitatifnya Bu. Padahal kan kalau berdasarkan data kita juga banyak bergerak di bidang engineering, itu kan pasti by data dan hitungan Bu ya. Mungkin kebanyakan data yang disajikan itu sifatnya bisa terukur, jadi kuantitatif. Nah, menyajikan secara kualitatifnya seperti apa Bu ya? Karena kan kalau kualitatif itu sifatnya deskriptif ya Bu. Jadi bersifat subjektif. Kadang-kadang dari si A opininya begini, si B begini gitu Bu. Kalau angka kan 1 tambah 1 ya pasti 2 gitu ya Bu ya. Tidak akan ada perbedaan. Nah, kira-kira seperti apa Bu? Diperbolehkan tidak kita menyajikan data tapi kesimpulannya bersifat kualitatif Bu? Kang Adi, bukan diperbolehkan, tapi justru harus. Harus ya? Ya, harus. SPSS itu kan yang muncul angka-angka. Ya, kalau kita misalkan Anda misalkan menghitung korelasi nih, menghitung pengaruh misalkan ya tadi pengaruh misalkan material terhadap kekuatan suatu jembatan misalkan begitu ya. Iya. Kemudian kan unsur-unsur materialnya itu diangkakan ya, misalkan kalau baja 5, kalau besi misalkan dan seterusnya begitu ya. Iya, Bu. Nah, kemudian data-data itu dari sekian jembatan, misalkan 10 jembatan sudah diangkakan, dimasukkan ke program SPSS. Anda hitung tentang pengaruhnya, misalkan dengan menggunakan hipotesis H0 atau H1 itu ya, hipotesis 0 atau hipotesis 1. Yang muncul nanti itu kan deretan simbol algoritmanya ya, kalau kita lihat. Tapi kan nanti akan muncul angkanya. Nah, justru angka itu harus kita deskripsikan. Orang yang membaca tidak akan tahu apa artinya 0,5. Nah, maka nanti kita buka tabel kan? Ada tabel itu khusus ya untuk pengolahan data itu. Oh, kalau yang dimaksud dengan 0,5 itu artinya misalkan berpengaruh sangat kuat. Kalau misalkan 0,51 misalkan begitu ya, itu tadi kuat, misalnya 0,51 sangat kuat. Kalau kurang dari situ, itu nanti ada tabelnya Pak. Nah, si tabel inilah yang harus kita deskripsikan kepada pembaca. Nah, perhitungannya kita lakukan secara kuantitatif. Tapi penyampaian informasi kepada pembaca melalui karya tulis kita itu harus kita bahasakan. Gitu. Apa yang dimaksud dengan 0,5 hasil dalam SPSS itu? Nanti kan datanya dilampirkan, perhitungan SPSS. Tapi di situnya kita ungkapkan. Pertanyaan misalkan dari 5 macam material misalkan yang sangat kuat misalkan adalah baja. Dalam hitungannya misalkan baja itu 0,5 dan sekian. Itu emang harus kita deskripsikan. Kalau tidak kita deskripsikan, pembaca nggak akan tahu. Apa ini maksudnya Kang Adi? Misalkan ada baja 0,5 misalkan ya, hipotesis ditolak, besi misalkan 0,5 hipotesis diterima, nggak ngerti orang. Nah, pengolahannya, makanya tadi yang disebut paradigma itu kita melakukannya secara kualitatif, tapi kan harus dibahasakan kepada pembaca. Maka harus diungkapkan ya arti dari angka-angka tadi seperti itu. Harus itu. Malah kalau tidak itu malah sering atau gini ya, kelemahan dari tulisan mahasiswa yang saya cermati juga, kadang-kadang jangankan ada angka-angka hitungan SPSS atau hitungan statistik ya, gambar aja kadang diabaikan. Misalkan gini, denah proyek penelitian, misalkan jalan tol ini kilometer sekian sampai sekian, kan sekarang gampang, ambil aja dari map kan gitu ya, simpan aja. Dibegitukan saja, enggak diungkapkan. Nah, seharusnya denah itu dijelaskan, dikaitkan dengan proyek penelitian Anda. Misalkan gambar ini merupakan, atau misalkan gambar tersebut menunjukkan misalkan jalan tol dari sekian sampai sekian kilometer dan sebagainya. Itu harus dideskripsikan.
Jadi gambar, tabel, kemudian peta itu harus dideskripsikan. Jadi jangan disimpan begitu saja, ditempel tanpa ada penjelasan bagi pembaca ya. Misalkan gini, alat yang digunakan, kan itu ada beko, ada segala macam ya. Dibiarkan aja. Nah kalau saya orang yang nggak ngerti, ini gambar apa sih? Ini yang disebut traktor atau bukan? Fungsinya untuk apa? Nah Anda harusnya jelaskan. Beko di dalam proyek itu fungsinya untuk apa? Jangan-jangan bekonya hanya untuk naikkan itu tuh apa tuh karyawan ke lantai 5 misalkan, bukan untuk mengeluhkan. Kan sering kita lihat ya, beko dipakai naikkan karyawan ke lantai 2 pakai beko, misal seperti itu. Nah, jadi itu harus dideskripsikan dalam satu karya tulis. Ya mungkin cukup 1-2 paragraf, tapi ada keterangan tentang gambar atau bagan atau juga peta dan sebagainya. Jadi jangan biarkan dia sendiri tanpa ada uraian dari kita. Begitu, Kang. Ya. Siap, makasih Bu. Artinya kan kalimat simpulan itu mendeskripsikan sifatnya kualitatif atas dasar data yang kuantitatif gitu Bu ya. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Nanti juga di simpulan tuh harus hati-hati ya. Hasil penelitian dengan simpulan tuh berbeda loh. Kadang-kadang judulnya simpulan, tapi isinya data hasil penelitian. Tidak demikian ya. Nanti kita coba di langkah perumusan bagian substansi, bagian inti karya tulis ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, praktik Anda adalah sekarang merumuskan topik. Jadi langkahnya disistematikan. Merumuskan topik, merumuskan tujuan, kemudian merumuskan tema ya. Syukur langkah keempat bisa coba Anda merumuskan juga tujuan, tidak apa-apa. Kemudian tadi sampai dengan langkah kelima kerangka karangan dan menentukan sumber dan teknik pengumpulan data ya. Nah, dicoba membuatnya rumusan ini dikaitkan dengan tugas proposal. Nanti dikaitkan dengan, ya syukur-syukur Anda sudah punya rencana membuat TA ya, tugas akhir Anda nanti apa, begitu itu akan sangat bagus ya. Jadi tidak menutup kemungkinan banyak juga yang tugas-tugas bahkan dari mata kuliah Bahasa Indonesia di semester 1 itu yang menjadi tugas akhir begitu ya. Karena saya selalu arahkan mahasiswa merumuskan topiknya jangan ke ilmu humaniora kalau untuk rekayasa, tapi yang sekait dengan bidang Anda gitu ya. Jadi Anda bisa bicara tentang masalah terasering, kan bisa bicara tentang kerataan tadi, bisa berbicara tentang jembatan, rekayasa jalan dan sebagainya ya. Nah, coba merumuskan topiknya itu yang sekait dengan bidang Anda. Tadi ya kalau yang sudah punya rencana tugas akhirnya mungkin melanjutkan dari TA D3 kan nggak jadi masalah. Anda tambahkan misalkan satu, sekarang skopnya diperluas, atau Anda ganti misalkan standar SNI-nya, kan bisa saja ya, metodenya diganti misalkan. Nah, coba kita rumuskan dengan sistematika alur berpikir ilmiah yang tepat begitu ya. Nah, rumusannya 3 aja dulu deh, topik, tujuan dengan tema. Nanti untuk sistematikanya kan bisa dilanjutkan sendiri ya, nanti bisa diperiksa kita minggu depan. Nah, saya minta sekarang 30 menit Anda merumuskan itu. 3 itu. Topik, tujuan, dan tema. Nanti kita ketemu lagi ya. Jadi kalau sekarang pukul 9.45, nanti pukul 10.15 ya, kita kembali lagi buka. Anda bisa tayangkan hasil rumusan Anda, kita analisis tepat atau tidak hasil Anda gitu ya. 30 menit saya kira cukup ya merumuskan 3. Topik, tujuan, dan tema. Bahkan kalau yang sudah selesai misalkan nanti pukul 9 Anda beritahu saya, kita buka lagi Zoom pukul 9 ya, begitu. Tapi kalau nggak ada yang memberikan informasi berarti saya buka lagi pukul 9, pukul 10 ya. Saya buka lagi saja pukul 10.15 begitu ya. Silakan, selamat. Ibu, mohon maaf izin bertanya Bu. Ya, Kang. Tadi jaringan saya kurang baik. Untuk topiknya bebas Bu tadi. Dikaitkan dengan bidang Anda. Jangan bidang sesuai bidang. Jangan ilmu sosial ya. Tapi kaitkan dengan PPJJ-nya ya. Ada lagi? Baik, terima kasih Bu. Ya. Kalau tidak ada, Ibu tutup dulu ya. Nanti kita ketemu lagi 10.15 ya untuk mengoreksi pekerjaan Anda. Silakan.